Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada hal yang memang H-1 ini menjadi semakin panas gitu ya. Perseteruan walaupun belum dimulai besok tepatnya, tapi laga sudah berasa panasnya dari mulai hari ini. Yang mana kan harusnya H-1 atau ya sehari menjelang laga Liga 1 tuh ada official training dan sesi wawancara gitu ya. Namun sayangnya pihak dari Persija Jakarta ini menolak hadir dan hanya menghadiri sesi wawancara atau konferensi pers melalui Zoom gitu ya. Jadi ya secara online atau secara hybrid. Nah ini memang ya nggak tahu ya kenapa, kan Bandung mah aman lah insya Allah teman-teman, tidak ada gangguan yang gimana gitu ya, katanya mentality tapi ternyata mentalnya di mana gitu ya. Nah ini memang saat ini Persija Jakarta sudah menolak untuk melakukan official training di GBLA, lalu juga menolak secara kehadiran langsung melakukan sesi wawancara. Jadi sesi wawancara biasanya kan setelah official training di stadion di GBLA, atau yang lebih aman mau di Graha di Sulanjana pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi ya memilih tidak datang ke Bandung gitu ya. Jadi besok tim Persija Jakarta langsung dari titik yang sudah ditentukan, kita nggak bisa bilang teman-teman karena ini privasi dilindungi oleh pihak keamanan. Jadi biar besok aman lah gitu ya, mau itu dari Jakarta atau dari satu titik biasanya di kota masih di Jawa Barat gitu ya, biar langsung ke GBLA-nya lancar. Nah ini tidak bisa disebutkan hotel mana atau penginapan mana gitu. Yang jelas ya Persija memutuskan besok berangkat baru ke Bandung gitu ya. Nah ini memang satu hal yang entah cywar atau dari entah ingin membuat suasana panas, atau memang ya sebetulnya sah-sah saja gitu ya, tidak ngambil OT atau tidak melakukan sesi wawancara secara tatap muka, hanya hybrid atau secara daring. Nah ini memang yang penting ada keterangannya bagaimana dengan rivalitas yang memang semakin memanas ini. Untuk ya apa ya, Persib Bandung pun sebetulnya welcome, akan menjaga gitu ya dengan keamanan, kenyamanan gitu ya tim tamu yang datang ke Bandung. Tapi ya memang sudah menjadi pilihan dari Persija Jakarta yang memutuskan tidak datang untuk official training dan juga tidak datang melakukan sesi wawancara secara tatap muka dengan teman-teman media. Itu yang pertama teman-teman, udah mulai panas gitu ya. Lalu yang kedua yang menjadi lebih agak jarak gitu ya, sebetulnya kalau dari Persija sendiri katanya oke, Isman nggak apa-apa katanya kalau memang kita datang ke Bandung menggunakan bis, tapi melakukan atau dijaga gitu ya oleh anggota kepolisian. Tapi akhirnya diputuskan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar, dari Polres, Tabes Bandung juga, lalu juga oleh manajemen Persib Bandung, yang sebetulnya manajemen Persib Bandung ini hanya mengikuti arahan dari Polda Jabar katanya, yang mana besok pemain Persija akan dibawa menggunakan 5 rantis gitu ya, dari official, tim pelatih dan juga pemain itu akan dibawa dengan kendaraan rantis teman-teman. Jadi diputuskan tidak menggunakan bus tapi rantis yang akan dijemput di titik tertentu gitu ya. Jadi ya apakah nanti bisnya dikawal dulu sampai dengan Polda baru naik rantis, atau dari penginapan atau dari titik mana yang tidak bisa disebutkan itu dijemput nanti ke GBLA menggunakan kendaraan rantis dari pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat gitu ya teman-teman. Nah ini memang sebetulnya kalau manajemen Persib itu sudah koordinasi dengan beberapa kelompok supporter, terutama Viking Persib Club gitu ya, yang bisa nggak ya ngejaga keamanan kalau memang kita pakai
bis gitu ya, pakai ya kendaraan normal biasa lah gitu ya. Insya Allah bisa, katanya anak-anak juga udah mulai dewasa, maksudnya Boboto juga udah mulai dewasa bisa menerima gitu rivalitas ya, mungkin dengan chance, dengan hal yang lain gitu ya, dengan koreo, tapi ya jangan babaledogan kabus deh gitu ya, insya Allah enggak katanya. Nah, ketika diajukan itu ya manajemen sudah mewanti-wanti gitu ya, bahwa kita sudah melakukan antisipasi di tingkat koordinasi dengan supporter, tapi ya tidak diizinkan oleh pihak kepolisian katanya, sehingga pihak kepolisian menyuruh kita ambil langkah yang positif saja untuk jaga-jaga katanya. Jadi ya mau nggak mau harus menggunakan rantis teman-teman gitu ya. Makanya ya ini bukan kemauan dari Panpel Persib, bukan kemauan dari manajemen Persib, membeda-bedakan gitu ya. Ketika Persib datang ke Jakarta atau menghadapi Persija ketika musim lalu di Jakarta itu kan aman gitu ya, nggak naik ini, nggak naik itu. Tapi ya inilah yang memutuskan bukan manajemen, sekali lagi bukan Panpel Persib Bandung yang memutuskan, pihak keamanan katanya gitu ya. Jadi jangan disalahartikan dan jangan dibikin satu hoax lagi di media sosial yang mengatakan Persib ya tidak mengizinkan pemain Persija menaiki bis dan lain sebagainya. Jangan gitu ya, itu murni dari pihak kepolisian. Makanya kita harus bijak juga mendapatkan berita, baca juga gitu ya, yang betul, dan memang ya jangan langsung menjadi sumbu pendek yang begitu ngelihat waduh ini mah langsung kita serang gitu ya. Jangan, itu mah namanya sarua keneh. Jadi ya kita harus lebih sabar lagi, lebih tahan emosi. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Bojan Hodak, bahwa Bojan Hodak di kesempatan konferensi pers hari ini menyatakan pemain Persib harus tahan emosi menghadapi Persija Jakarta, karena ini salah satu poin yang memang paling penting. Pokoknya kalau sudah terbawa emosi, wah permainan biasanya buyar gitu ya, konsentrasi buyar dan tidak fokus. Jadi yang paling penting jaga konsentrasi, jaga emosi. Nah, ini Bojan memang sudah menginstruksikan ya, sebetulnya tidak banyak. Kalau taktik, strategi, skema bermain itu pasti disampaikan, tapi kalau untuk motivasi pemain udah nggak perlu, kata Bojan Hodak. Jadi Bojan mengatakan ke pemainnya, ya ini derby terbesar di Asia Tenggara katanya, kalian juga pasti merasakan, ya sudah banyak mendengar cerita juga gitu ya antara Persib dan Persija gitu ya, perseteruan dua tim ini baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Jadi ya ini layak dibilang untuk big match di Asia Tenggara yang terbesar, kata Bojan Hodak gitu ya. Namun yang jelas ya dia juga agak sedikit bingung ketika menerima beberapa pertanyaan, diantaranya pemain yang diragukan tampil ini pemain-pemain inti teman-teman, yang mudah-mudahan ya bisa bermain gitu ya, kayak misalkan kemarin kan atau tadi siang gitu ya kita update pemain yang tidak bisa bermain itu hanya Sadil yang mendapatkan kartu merah kemarin, lalu juga ada Andrew Jung yang memang cedera ankle gitu ya, lalu juga hamstring, lalu juga nambah teman-teman Lucho atau Luciano Guaicochea ini katanya ada menderita sakit gitu ya, atau ya ketarik ototnya karena mungkin kecapean, tapi mudah-mudahan ya tidak parah. Ya besok dilihat dah kondisinya bagaimana. Nah, kalau ini ya kita tahu lah apakah memang strategi Bojan Hodak untuk mengabulkan konsentrasi dari Persija atau memang beneran cedera gitu ya. Ya ini mah 50-50 teman-teman. Dan yang terakhir yang agak sedikit membikin kita semakin bingung mengenai status Federico Barba, teman-teman. Apakah karena ini hari ini nih tanggal 10 Januari sudah resmi dibuka untuk pendaftaran atau ya bursa transfer putaran kedua, jadi Bojan Hodak juga agak lebih tenang gitu ya jawabannya, dan memang agak sedikit berubah lagi dari jawaban terakhir ketika ditanya Federico Barba. Bojan Hodak kan mengatakan ya tenang, dia nggak akan kemana-mana, katanya dia masih bermain di Persib Bandung, dia masih punya kontrak 2 tahun dan bla 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 gitu ya, menurut Bojan Hodak begitu. Nah, ternyata tadi Bojan jadi ragu sendiri gitu ya. Bojan Hodak mengatakan Barba belum tentu main katanya, karena masih
ada cedera gitu ya. Dia juga mungkin ya baru pulih, dan juga memang ya kita lihat besok, tapi kemungkinan bisa bermain bisa tidak gitu ya. Nah, tapi kalau latihan segala macam mah ya normal, nggak ada masalah. Namun yang menjadi masalah, Boyan mengatakan bahwa Barba ada beberapa hal yang tidak bisa kita ungkapkan katanya mengenai faktor keluarga, karena itu sensitif dan privasi gitu ya. Nah, memang walaupun masih mempunyai kontrak di Persib Bandung, ya itu bukan lagi menjadi urusan saya katanya. Untuk saat ini itu adalah urusannya manajemen. Artinya apa, teman-teman? Ada benang biru di sini. Boyan Hodak sudah mencoba nego dengan Barba. Boyan juga sudah mencoba menenangkan Barba, menanyakan dari hati ke hati gitu ya, ada apa sebenarnya. Dan akhirnya ya dengan jawaban Boyan seperti ini, fix Barba memang akan out, teman-teman gitu ya. Bukan kita mengada-ngada, bukan kita memberikan satu hal yang tidak menenangkan gitu ya, tapi ya teman-teman juga harus tahu keadaan, situasi dan kondisinya saat ini, teman-teman gitu ya. Yang mana kemarin juga kita infokannya Barba sudah out, teman-teman, karena ya memang kondisinya tidak bisa dinetralisasi lagi gitu. Boyan sudah berkomunikasi dengan Barba, makanya ya sudah, kalau memang keputusannya gitu ya Boyan Hodak sudah angkat tangan gitu ya. Ini tergantung manajemen Persib Bandung mau bagaimana, mau dilepas secara gratis, dilepas dengan sanksi, dilepas dengan apa ya, itu tinggal negosiasi saja dengan Barbanya gitu ya. Makanya ya Boyan bilang ya sudah, kalau pemainnya udah nggak mau main di Persib Bandung ya sudah, nggak akan mungkin ini mah ya gitu ya. Bahasa halusnya Boyan yang nggak mau dipainkan ke orang sekalian meureun gitu, teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita harus coba melupakan Federico Barba gitu ya, sosok yang memang penting di lini pertahanan tapi menjadi from hero to zero gitu ya, dari hal-hal yang memang alasan keluarga ini, walaupun itu memang hak pemain, tapi ya itulah terkadang gitu ya. Jadi bukan masalah William Marsilio saja yang menjadi perbincangan, tapi Federico Barba pun mempunyai hampir hal yang sama, tapi serupa tapi tak sama gitu ya dengan William Marsilio. Itu mungkin teman-teman sedikit mukodimah atau pembuka di video kali ini. Nah, memang ya H-1 ini banyak hal yang memang ya panas lah gitu ya, teman-teman, baik di media sosial ataupun di obrolan baik itu di media Persib atau di media Persija Jakarta sana. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tim redaksi dan beberapa teman-teman yang ingin disapa, katanya udah beberapa hari nggak disapa gitu ya, karena punten pisan teman-teman ya, ini mah masih rada jet lag ini gitu ya. Makanya yuk kita coba bacakan satu persatu saja. Yang pertama, klub ada batasan nggak Kang buat pemain diaspora? Tidak ada. Kalau untuk batasan pemain diaspora tidak ada, sebanyak-banyaknya. Ya kalau memang kuat finansialnya, kuat modalnya, mangga aja itu ya. Dan pemainnya mau, intinya mah. Jadi ya pemainnya nggak mau dipaksa dibeli sama kita juga ya mental gitu ya. Asal semuanya mau lah, pemainnya mau, kontraknya jalan, manajemen klub sananya juga mau melepas, kalau memang yang masih punya kontrak itu jalan semuanya, teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada batasan, kan diaspora ini masuknya pemain lokal gitu ya. Jadi slot lokal mah bebas, teman-teman. Lalu selanjutnya, Waalaikumsalam Kang, Damang, alhamdulillah. Nanya Kang, jersey UCL yang nggak ada kerah leher sebenarnya masih ada apa sudah nggak dikeluarin lagi? Oh, nggak dikeluarkan lagi. Yang ini maksudnya yang ini, makanya ini agak sedikit jarang gitu ya, atau langka teman-teman yang tanpa kerah begini. Tapi ya ini dia yang memang menjadi satu pembicaraan gitu ya di bagian retail di PT PBB, yang mana waduh ini kewalahan juga Kelmi ternyata gitu ya, mendapat orderan banyak gitu dari Bobotoh. Persib pun pengalaman pertama katanya dengan brand luar, dan memang
ya sepertinya kan mau ada launching jersey baru teman-teman gitu. Jadi ya sudahlah, kalau yang model-model langka begini sepertinya akan sangat jarang, ya kemungkinan tidak diproduksi lagi. Walaupun ada produksi, ya mungkin menghabiskan produksi yang kemarin gitu ya. Yang baru nanti produksinya untuk jersey yang baru. Katanya bulan Januari ini. Apakah setelah menghadapi Persija atau di laga Persija besok launchingnya? Kita tunggu sama-sama teman-teman, karena ini bulan Januari ini bulan-bulannya dar gitu ya. Kita akan bebeledagan di sini. Lalu selanjutnya, Kang, kalau ada hajatan besar pesta flare, apa nggak rawan dengan isu pengurangan poin? Kalau untuk hajatan besar flare ya mungkin itu sudah aware ya, manajemen juga sudah kemungkinan pasrah dengan yang akan dilakukan oleh Bobotoh, tapi ya dengan norma-norma yang memang masih ada batasannya gitu ya. Jangan maledok ke lapangan, tidak melakukan kekerasan. Tapi kalau hanya flare, ya sudahlah, mau apa lagi gitu ya, namanya hajatan mah udah disiapin dananya pasti untuk membayar itu gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk isu pengurangan poin ini hoax teman-teman. Itu maksudnya dengan Ferry Paulus yang pernah mengatakan akan mengurangi poin, itu bukan masalah flare gitu ya. Itu masalah di musim kemarin gitu. Ketika Persib ada masalah dengan steward, oknum steward yang melecehkan gitu ya, ada yang melecehkan Bobotoh gitu. Nah ini memang dari situ Bobotoh turun ke lapangan sehingga mengingatkan kejadian terhadap Kanjuruhan, tapi ya akhirnya tidak yang aneh-aneh gitu ya. Namun ya Ferry Paulus mengatakan bisa saja sampai dengan pengurangan poin kalau terjadi lagi, tapi bukan di musim ini, dan itu bukan mengenai flare, itu mengenai pitch invasion yang penonton turun ke lapangan gitu ya teman-teman, untuk pengurangan poinnya. Tapi kalau flare ya enggak lah gitu ya, karena justru yang dilihat cuan gitu. Jadi soklah mau berapa banyak flare-nya meureun gitu. Kalau dari I-League atau Komdis masuk, keluarin aja lebih banyak flare, lebih bagus gitu, asal ya tidak melukai pemain, tidak melukai siapapun. Kalau cuma menyalakan flare, justru Komdisma resepen gitu ya. Lalu selanjutnya Mang kumaha Barba main gak besok? 50-50 gitu ya. Nah ini menurut Bojan sendiri ya 50-50, karena dengan keadaan saat ini ya Barba juga mempunyai satu keadaan yang tidak bisa diceritakan katanya, yang sering waktu beberapa hari kemarin kita bahas juga ya. Walaupun raganya ada di sini, jiwanya mah geus di Italia meren, atau udah di klub yang baru lagi. Nah kita nggak tahu ya. Yang jelas ya tergantung keputusan Bojan Hodak besok mau memainkan atau tidak, atau ya dengan pernyataan Bojan hari ini mengatakan nggak, saya mau embung main ya enggak gitu, mau dipainkan sekalian, udah habis udah habis lah urusan dengan saya, silahkan urusan dengan manajemen, itu masalah kontrak aja rek kumaha. Yang penting kalau permainannya mah sudah mungkin di mata Bojan Hodak udah habis untuk seorang Federico Barba gitu ya. Walaupun sebagus apapun kamu gitu ya, walaupun ya sangat diperlukan, tapi dengan ketidakprofesionalan ya jangan naon main gitu. Kita juga masih punya pemain yang lain ya, mungkin gitu ya. Jadi 50-50, besok kita lihat apakah Bojan memang menurunkan Barba atau tidak ya. Lalu selanjutnya Kang, naha tiket jadi mahal jeung langsung sold out di calo leuwih mahal duh teu bisa nonton. Ya kalau tiket lebih mahal wajar teman-teman, karena ini kan big match gitu ya. Jadi Kang Aditya sendiri mengatakan bahwa tiket saat ini agak sedikit kenaikan karena kita juga ada penyesuaian dengan kebutuhan pihak keamanan yang semakin besar. Kurang lebih besok ada 4.000 anggota kepolisian, baik itu kepolisian dan juga steward dan ya stakeholder yang lainnya dari pihak keamanan gitu ya. Jadi kita ingin pertandingan yang nyaman dan aman. Nah makanya ya semakin banyak personil ya semakin banyak cost atau uang yang dikeluarkan katanya teman-teman. Jadi ya wajar ya, tenanon lah dan unggal mes kandang gitu ya, naiknya ya. Jadi wajar saja. Nah kalau di calo kenapa lebih mahal? Ya namanya juga calo nyari untung gitu ya. Tapi besok hati-hati katanya untuk para calo akan di sweeping. Besok akan banyak intel yang berkeliaran untuk mencari calo-calo tersebut gitu ya. Jadi ya buat yang nyari calo besok harus di tempat-tempat yang memang
apa ya, tempat strategis gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dapat lah kalau memang yang beneran mau beli di Calo besok ya. Lalu selanjutnya ada beberapa teman-teman yang akan kita coba sapa, katanya yang memang sering nulis tapi belum pernah disapa. Ada Kang Trias Setiawan, ini mah nama akunnya ya, akunnya @Trias Setiawan, yang mana dia bilang belum pernah disapa padahal sering ngirim. Jadi Kang Trias Setiawan ini seorang Bon Jovi, bobotoh Bon Jovi di Ranca Panggung Cililin katanya. Atas Kang Trias hatunuhun, punten kalau memang mungkin terlewat atau video, ada beberapa video yang tidak ditonton sampai akhir, nah mungkin kelewat namanya ya. Jadi sekali lagi ada Kang Trias Setiawan, Bon Jovi di Ranca Panggung Cililin, ada juga bobotoh di Viking Cijatem, Sukanagara, Cianjur Selatan. Ada juga Kang Rana Pramudi di Sumedang, ada Ibu Halimah bobotoh sepuh di Cianjur, ada Kang Ujang di Korea Selatan, ada, wah Korea Selatan mau besok wasitnya katanya fix dari Korea Selatan ya. Lalu juga ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga bobotoh di Babakan Sari, Rosella 99 Cimahi Tengah, ada bobotoh di Lombok, bobotoh Purwadadi Subang, bobotoh Viking Rahayu, Kang Doni Cipatik, lalu bobotoh Tampomas Sumedang Larang, ada juga Kang Udin Pleret Cirebon, ada Kang Roy Jikin di Viking Majenang Cilacap, lalu juga Viking Pasar Kemis Tangerang, ada juga Viking Jepang, wah lumayan bagus nih. Lalu juga salam kabarudak Aceng Konveksi di Cikajang Garut katanya, lalu juga bobotoh Kunti Luragung, ada juga Kang Jenal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Viking Ranjeng di Bandung, udah belum tadi. Lalu bobotoh Boyolali, bobotoh Sampora Cilimus Kuningan, dan terakhir dari Mangkardi di Purwasari Kuningan. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.